Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan selanjutnya akan saya bahas tentang bagaimana kita bisa mengendalikan risiko ya. Baik, di sini gambaran secara umumnya bahwa pengendalian risiko itu meliputi identifikasi berbagai alternatif daripada pada saat kita mengendalikan risiko. Analisis pilihan yang ada, kemudian ada rencana, pengendalian serta pelaksanaan pengendalian. Pengendalian risiko melibatkan memilih satu atau lebih pilihan atau modifikasi, menerapkan pilihan sesuai kebutuhan. Kemudian di sini juga ada penilaian bahaya dan risiko serta dampaknya terhadap kesehatan para pekerja. Selanjutnya, di samping dalam proses manajemen risiko juga dilakukan monitoring dan review risiko. Di sini kita melihat bagaimana bagian yang direncanakan dari proses manajemen itu bisa melibatkan pemeriksaan secara reguler dan surveillance. Tanggung jawabnya untuk monitoring dan review harus ditetapkan secara jelas. Jadi rincian siapa yang memeriksa, siapa yang akan mereview resiko itu harus dituangkan dalam laporan yang jelas serta detail. Kemudian komunikasi dan konsultasi pada semua tahapan proses. Di sini dengan pemangku kepentingan baik eksternal maupun internal harus berlangsung pada setiap proses manajemen risiko pada tahap awalnya. Kemudian pencatatan dan pelaporan hasil, ya adanya dokumentasi tentu saja supaya bisa dipertanggungjawabkan seluruh data itu jadi valid datanya ya, tidak terkesan diada-adain gitu ya. Dan juga di sini dievaluasi serta ditinjau secara terjadwal atau berkala. Jadi misalnya sudah dijadwalkan 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali tergantung kepada tingkat resiko yang akan diterima. Ya kalau makanan berarti harus setiap hari karena takut resiko basi dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat di sini berbagai macam daripada resiko ya. Di sini ada plan risk management, ya bagaimana seorang manajer itu merencanakan resiko yang akan terjadi. Kemudian dia juga mengidentifikasi, jangan sampai resiko yang sudah direncanakan tadi istilahnya melebihi dari kejadian yang akan terjadi nantinya. Ya misalnya panen nih ya, panen misalnya direncanakan misalnya 5 kilo misalnya nih untuk satu sesi misalnya untuk pagi dia mau panen 5 kilo, ternyata setelah diidentifikasi resikonya ternyata itu jauh dari 5 kilo, misalnya cuman hanya setengah kilo saja karena terjadi hujan, hama dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada perform qualitative risk analysis, di mana kita secara kualitatif atau secara istilahnya data-data yang dikumpulkan tadi ya berupa data-data tertulis, itu kita melihat bagaimana tampilan atau hasil daripada analisis risiko tersebut. Ya. Kemudian ada monitoring dan kontrol daripada risiko. Jadi yang sudah ditampilkan tadi atau performnya tadi, itu kita coba monitor dan kita coba dikendalikan. Ya, jangan sampai misalnya yang sudah performnya terlalu besar risikonya, ini kalau nggak dimonitor bisa lebih besar lagi. Paling nggak bisa ditekan. Itu sudah cukup untuk perusahaan. Kemudian ada plan risk responses. Ya, bagaimana kita bisa menanggapi atas daripada evaluasi dan pengendalian tadi. Ya, kita merencanakan kembali seluruh resiko tersebut berdasarkan pada tanggapan tentunya. Kemudian setelah mengadakan tanggapan, kita coba perform quantitative risk analysis. Biasanya berupa angka-angka ini. Kalau di sini tadi berupa data cerita, kalau di sini berupa data angka kuantitatif. Ya, bagaimana performasi daripada kuantitatifnya. Kemudian di sini ada risk control, ya bagaimana kita bisa mengendalikan risiko.
Ya tentu saja dengan cara hierarkinya di sini yang tertinggi adalah mengeliminasi yang sering terjadi. Ya udah di skip aja atau dieliminir aja. Ya ini adalah untuk pengendaliannya dia harus memangkas atau mematikan ya target daripada risiko tersebut. Kemudian ada bisa saling menggantikan di sini. Nah, ini bisa dengan cara yang lebih halus lagi, ya pendekatan dan lain sebagainya. Modify di sini kita memix istilahnya menggunakan metode campuran, ya memodifikasi sistemnya supaya tidak terlalu tinggi terjadi resiko. Kemudian kita mengisolate the hazard, ya tujuannya adalah tentu saja supaya ini diisolasi saja nih, ya istilahnya dipetakan saja supaya tidak kemana-mana. Ya. Kemudian ada use administrative control. Bagaimana ADM ini bisa mengendalikan. Kemudian ada use planning PPE ya di sini. Ya, bagaimana kita merencanakan, mengorganisasikan serta mengevaluasi daripada risiko tersebut. Nah, ini pengendalian risiko. Kita lihat tabel yang ini sama dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi berupa gambar, di sini berupa istilahnya kurva atau kerucut, berbentuk kerucut di sini ya. Jadi dengan kita mengeliminasi tentu saja di sini lebih efektif ya. Terus kita mengisolasi juga merupakan bagian yang middle di sini. Ya, bisa dilakukan banyak pihak. Ya, kalau dieliminasi ini jarang orang melakukan. Udah kepepet banget baru biasanya dilakukan eliminate. Substitute di sini juga biasanya masih bisa di-handle, masih bisa digantikan dengan resiko yang lebih rendah misalnya. Ya, kalau mengisolasi artinya dia sudah memisahkan atau mencoba mengasingkan lah istilahnya ya kalau ini supaya tidak menjalar kemana-mana. Ya misalnya kalau korban banjir misalnya biar dia tidak kena wabah terlalu banyak, ya dia harus misalnya diungsikan ke tempat yang bersih yang memadai dan seterusnya. Ya, ini lebih least efektif. Nah di sini efektivitasnya agak berkurang karena apa? Personal protective equipment di sini PPE ini lebih kepada bagaimana dia memprotek atau melindungi peralatan secara personal. Jadi di sini lebih sedikit istilahnya untuk efektivitasnya. Kemudian di sini ada kalau tadi kurvanya kerucutnya berbalik, ini kurvanya mengerucut, dia lebih tinggi. Jadi kalau di sini kita lihat eliminate, di sini where has the risk been shift. Ya artinya di sini resikonya ini lebih bisa meminimalisir siapa saja pihak-pihak yang terlibat lebih kecil lagi, jadi lebih mengkerucut. Kalau di sini what is the substitute risk? Ya ini hanya mendefinisikan apa saja yang bisa digantikan daripada resiko yang terjadi. Kemudian ada are there selective isolation. Ya bagaimana si isolasi ini bisa memberikan seleksi. Ya, apakah ini baik, apakah ini buruk gitu ya. Apakah ini akan berdampak besar ataupun berdampak sedikit ya, diisolate ya. Kemudian ada engineer di sini, what new risk has been created. Apa sebetulnya yang bisa dilakukan dengan resiko yang baru tersebut. Nah, istilah fungsi engineer. Ya, biasanya dia memikirkan risiko baru apa yang bisa terjadi di sini. Kemudian ada training and admin. What are the unknown and unknowns? Ya, apa saja yang tidak dia ketahui dan beberapa hal yang dia banyak ketahui. Nah, ini adalah sistem trainingnya. Ya, akan diseleksi dalam sistem training. Kemudian yang tadi production equipment. Why are we trusting PPA? Kenapa kita harus menggunakan atau mempercayai PPA tersebut? Nah, inilah yang menjadi tugas daripada masing-masing pihak pemangku resiko. Nah, ini adalah bagaimana kita mengkalkulit, bagaimana kita menghitung supaya bisa resiko tersebut bisa diatasi.
Kemudian di sini menganalisis ya, adalah suatu flowchart di sini bagaimana kita monitoring and review. Ya, di sini ada analisis ranking resiko, kita meranking dari resiko terkecil hingga terbesar, batas toleransinya berapa, ya. Apabila ini memiliki batas toleransi, maka dia masuk ke dalam monitoring and evaluasi. Bila mana tidak, ya ini ada batas toleransi resiko, ada reduksi probabilitas, reduksi konsekuensi, serta transfer resiko, serta menghindari resiko. Kemudian ada pertimbangan biaya dan manfaat. Ya, tentu saja segala resiko itu dihitung biaya dan manfaatnya. Misalnya dengan menggunakan mesin yang 10 tahun yang lalu, biayanya berapa, manfaatnya yang akan ditimbulkan berapa nih, gitu ya. Kalau biayanya misalnya hanya 10.000, manfaatnya bisa sampai 30.000 ya, menggunakan mesin yang lama. Tapi kalau mesin yang lama ini biayanya sampai 1 juta, manfaatnya hanya 500.000 misalnya, ya lebih baik menggunakan atau membeli mesin yang baru, itu contohnya. Kemudian ada pemilihan dan rekomendasi strategi pengendalian. Ya, bagaimana kita memilih dan merekomendasikan strategi tersebut, termasuk daripada pembelian mesin tadi misalnya. Ya, itu harus ditulis secara analisisnya dan dibuktikan dengan data-data kuantitatif berupa angka produksi misalnya. Kemudian ada persiapan perencanaan pengendalian. Ini apa aja yang dilakukan? Ya, atas suatu mesin tadi misalnya, kita menggunakan reduksi probabilitas, kemudian reduksi atas konsekuensi, transfer resiko, kemudian menghindari resiko. Ya, sisa resiko dalam batas toleransi itu berapa? Nah, kita hitung di sini. Ya, kalau kesulitan dalam hal penetapan angka resiko bisa menggunakan analisis saja. Ya, analisis ini tentu saja dibantu dengan data-data yang valid di lapangan yang terjadi. Kemudian di sini ada pengendalian resiko. Ya, di sini ada eliminasi yang tadi ya, perancangan desain, kemudian administrasi, ini masih sama, cuman ini merupakan hierarkinya ya, penjelasan yang tadi. Ini adalah alat pelindung diri, jadi eliminasi itu eliminasi sumber bahaya dari mana. Ini contoh daripada penetapan hierarki pengendalian risiko tadi. Ya, di sini alat perlindungan diri tenaga kerja. Kemudian di sini ada penyampaian saran atau rekomendasi ke pemberi kerja, pengurus atau pengendalian KAK. Nah, di sini harus disampaikan kepada pemberi kerja atau pengusaha atau pengurus bahwa melalui rapat koordinasi supaya apa yang terjadi tadi yang ini ya bisa dieksekusi dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi ya. Mungkin demikian daripada proses pengendalian risiko. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.